Halo semuanya, selamat ketemu lagi dengan saya dan selamat mengikuti bahasan saya kali ini yang saya akan membahas tentang jimat sakti Galihing Kangkung. Seperti apa sebenarnya? Jadi kalau guru-guru zaman dulu itu memakai bahasa Sanipan. Jadi Galihing Kangkung itu apakah ada? Kangkung kan tengahnya bolong kosong. Tapi itu sebenarnya ada. Jadi Galihing Kangkung telepake kuntul mabur itu seperti apa nanti saya jelaskan. Mudah-mudahan saya akan bisa menjelaskan dengan bisa dipahami oleh siapapun yang mengikuti video saya. Jadi Galihing Kangkung itu kenapa bisa disebut jimat sakti? Karena siapapun yang bisa menemukan Galihing Kangkung dan bisa menggunakan, bisa menerapkan di dalam diri kita, itu orangnya akan memiliki kesaktian luar biasa. Jadi Galihing Kangkung itu disebut juga dengan kata kosong tapi ada tapi kosong. Kenapa seperti itu? Ya karena Galihing Kangkung itu ya ruang kosong. Tapi bukan berarti nggak ada loh, itu ada tapi ruang kosong. Jadi Galihing Kangkung itu kosong tapi ada tapi kosong. Jadi kita harus masuk ke dalam ruang kosong tadi. Kita harus mengosongkan segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Kita anggap tidak ada. Semua itu hanya bayangan, semua itu hanya gambar. Kosongkan saja, kita tidak usah takut. Jadi kita harus, bahasanya itu, kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Jadi kita harus seperti itu. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Kita harus masuk ke dalam posisi yang tidak takut apapun di situ. Jadi semuanya itu bagi kita anggap saja itu tidak ada risiko apapun yang bisa membuat kita dalam bahaya. Karena semuanya itu sudah dikosongkan. Semuanya itu hanya gambar. Jadi apa yang ditakuti kita harus masuk. Tapi masuk ke dalam kita harus menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Jadi di situ Allah yang Maha Kuasa. Kita jangan benar-benar kosong lalu kosong blong, itu jangan. Setelah kita masuk ke dalam ruang kosong, bahasanya Galihing Kangkung itu, yang dikosongkan itu yang di luar. Yang di luar diri kita kosongkan. Tidak ada hantu, tidak ada apapun. Yang ada hanya Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan saya bersama Allah. Itu seperti itu. Tapi untuk masuk ke sana memang sangat sulit, karena kita harus menghilangkan, ya mengosongkan tadi, mengosongkan rasa takut, rasa ragu-ragu, rasa tidak percaya, rasa kurang yakin. Itu harus dikosongkan semua. Kita harus benar-benar yakin 1000%, tidak takut sedikit pun. Kita benar-benar berani karena kita sudah pasrah, kita sudah bersama Allah yang Maha Kuasa. Itu bahasanya disebut juga manunggaling kawula Gusti. Di situ kita memang harus mengatur hati dan pikiran kita. Kita harus benar-benar menyatu agar supaya bisa masuk ke dalam yang namanya
ruang kosong itu tadi. Jadi jangan kosong blong, tapi ada Tuhan, ada Allah di situ, dan kita bersamanya. Itu yang dimaksud kosong tapi ada tapi kosong. Itu yang dikosongkan, itu yang di luar diri kita kosongkan, tapi di dalam diri kita itu kita isi dengan Allah, adanya Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana untuk bisa masuk ke situ? Maka kita harus selalu yang disebut bisa menggunakan bahasanya itu telepaki kuntul mabur. Nah, kalau kita sudah menemukan telepaki kuntul mabur atau tapaknya kuntul terbang, kita harus bisa menerapkan di diri kita. Apa ada kuntul mabur kok ada telapaknya, ada tepaknya? Itu tidak ada, bersih. Jadi kuntul terbang, dia tidak meninggalkan jejak sama sekali. Yang dimaksud, kita harus bisa menjadi manusia yang baik, tidak punya niat jahat dengan siapapun. Kalau orang jahat silahkan, yang penting kita tidak pernah punya niat jahat dengan siapapun. Kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, bersih dari noda ketidakbaikan. Itu syarat utama untuk, kalau bahasa saya itu, kita harus berusaha memenuhi syarat untuk ditolong oleh Tuhan. Seperti itu. Karena kalau kita orang yang memang tidak memenuhi syarat untuk ditolong oleh Tuhan, ya Tuhan juga tidak akan menolong kita. Untuk apa? Kita tidak pantas, tidak layak untuk diselamatkan, tidak pantas untuk ditolong, ya pasti Tuhan juga tidak mau nolong. Makanya kita sebagai manusia, kita harus berusaha untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang suka menolong. Menolong itu ikhlas, tidak mengharap imbalan apapun dari orang yang kita tolong. Itu namanya ikhlas. Itu ibadah itu ya pahala, harapannya pahala. Jadi kalau kita menolong terus kita diberi upah sekian, ya artinya pahalanya kita sudah diuangkan. Itu ya bagus-bagus juga sih, tapi ya kalau bisa itu jangan seperti itu. Jadi kalau kita nolong ya benar-benar ikhlas, jangan karena kita mengharap imbalan dari orang yang kita tolong. Itu yang disebut telepaki kuntul mabur. Kita harus menjadi orang yang bersih, berjiwa bersih, berhati bersih, berperilaku yang baik, berakhlak mulia, berperilaku baik. Itu seperti itu. Makanya kalau orang sudah bisa menemukan telepaki kuntul mabur dan galieng kangkung, lalu bisa menerapkan di dalam kehidupan perjalanan kita di alam dunia ini, itu orang yang disebut luar biasa, orang yang bisa disebut memiliki galieng kangkung atau jimat sakti galieng kangkung. Itu seperti itu. Tapi kita manusia itu sangat sulit. Jadi kita harus berusaha, ya entah tingkat keberapa kita bisa menguasainya, tapi mudah-mudahan dengan bergabung dengan di video saya ini, mudah-mudahan nanti siapapun bisa memahami dan bisa menerapkan. Entah bisa keberhasilannya itu berapa persennya, mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam diri kita masing-masing. Jadi itu seperti itu. Galieng kangkung, jimat sakti mandraguna, itu seperti itu. Bisa disebut kosong tapi ada tapi kosong. Yang di luar diri kita kosongkan, tapi di dalam diri kita harus masuk benar-benar ke dalam diri. Kita menyatu dengan Allah,
Yang Maha Kuasa. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh siapapun. Nanti saya akan membahas tentang sebuah ajian. Ajian ini kalau di sandiwara Saur Sepuh itu dikenal dengan ajian lampah lumpuh. Jadi nanti saya akan bahas ini. Kalau di alam bukan sandiwara atau bukan welem itu namanya aji kupu bayu atau aji kebat bayu. Jadi siapapun yang dikebat bayu itu pasti akan lumpuh. Biarlah tubuhnya kebal, sakti, tapi kalau di kena pakai ajian lampah lumpuh dia akan tidak bergerak. Oke, ikuti saya nanti. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.